Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Seperti di pembahasan sebelumnya, yang akan dibahas terlebih dahulu adalah sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi manusia yang akan kita bahas ini ada 3. Yang pertama ada sistem syaraf, kemudian sistem indera, dan yang ketiga ada sistem hormon. Yang sistem syaraf sudah kita bahas di video sebelumnya, linknya bisa kalian lihat di pojok kanan atas, akhir video atau di kolom deskripsi. Kemudian sekarang kita akan lanjut materi mengenai alat indera manusia. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Manusia itu memiliki 5 indera. Ada indera penglihatan, mata, kemudian indera pendengaran, telinga, indera pembau, hidung, indera pengecap, lidah, dan indera peraba atau kulit. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mata. Struktur mata memungkinkan untuk membatasi atau memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, memfokuskan cahaya, dan membentuk gambar. Kemudian mengirim gambar itu ke otak. Ini adalah gambar struktur bola mata. Coba kalian perhatikan, di situ ada bagian-bagian dari mata. Yang pertama ada sklera. Sklera ini merupakan lapisan terluar dari bola mata yang merupakan tempat perlekatan otot eksentrik. Bagian selera yang tembus pandang ini dinamakan kornea. Kornea ini berfungsi untuk mentransmisi cahaya dan perlindungan mata. Kemudian yang ini ada koroid. Koroid ini mengandung banyak pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Kemudian yang ini retina. Retina ini sebagai lapisan terdalam bola mata yang fungsinya untuk menangkap bayangan benda. Pada lapisan retina ini terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, tidak sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya rendah, sedangkan sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi. Kemudian yang ini ada iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Selanjutnya ini ada pupil. Pupil fungsinya mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Lanjut, ini ada lensa. Lensa fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina. Kemudian ada aqueous humor yang mengandung nutrisi yang baik untuk lensa dan kornea. Dan ada juga vitreous humor. Fungsinya untuk mempertahankan posisi bentuk bola mata. Baik, yang selanjutnya adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga bekerja dengan mendeteksi gelombang suara. Telinga ini bisa merasakan posisi kepala kalian dan membantu kalian dalam menjaga keseimbangan. Jumlah telinga ada 2 ya, akan tetapi telinga ini bekerja dalam satu indera. Mengapa telinga jumlahnya 2? Nah, 2 telinga itu membantu kalian untuk menentukan arah suara. Jika suara mencapai kedua telinga secara bersamaan, maka otak kalian akan menempatkan sumber terdengar itu tepat di depan, di belakang, atau di atas kalian. Namun jika suara mencapai telinga kiri sebelum telinga kanan, maka otak akan menempatkan sumber suara di sebelah kiri kalian. Baik, lanjut. Telinga ini tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terlebih dahulu. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan membran timfani. Daun telinga ini fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi, sedangkan membran timfani fungsinya untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Kemudian telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri dari saluran eustasius dan tulang pendengaran. Saluran eustasius berperan dalam menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timfani, sedangkan tulang pendengaran berfungsi dalam meneruskan getaran gelombang bunyi. Tulang pendengarannya ada 3 macam, ada malleus atau martil, incus atau landasan, dan steps atau sanggurdi. Kemudian
ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput. Telinga bagian dalam ini diisi oleh cairan yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi sehingga menggetarkan rambut pada reseptor pendengaran di organ korti. Rangsangan yang diterima oleh reseptor inilah yang akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Kemudian koklea atau rumah siput ini fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik yang diteruskan melalui syaraf pendengaran ke otak. Selanjutnya adalah indera penciuman, hidung. Kalian akan mendeteksi bau karena ada beberapa partikel kimiawi yang masuk ke hidung dan larut dalam lapisan lembab di hidung. Hidung manusia ini bisa mendeteksi sekitar 2.000 jenis bau dan dapat dilatih untuk mendeteksi hingga 10.000 jenis. Beberapa bau tidak enak yang kalian deteksi itu erat kaitannya dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, bau tertentu akan dideteksi tidak enak oleh sebagian orang dan sebagian orang lainnya akan mendeteksi bau tersebut adalah hal biasa atau bahkan menyenangkan. Coba perhatikan di sini, yang di sini ini ada sel olfaktorius. Sel olfaktorius ini sel saraf yang fungsinya untuk mendeteksi bau, letaknya pada bagian atas rongga hidung. Baik, selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Permukaan lidah kalian ini tertutup oleh ribuan benjolan yang disebut papila. Lebih dari 10.000 pengecap tertanam di antara papila. Pada saat kalian makan, air liur di dalam mulut kalian ini harus terlebih dahulu melarutkan makanan. Baru kemudian indera perasa bisa mendeteksi dan mengirimnya ke otak untuk diinterpretasikan. Manusia itu bisa mendeteksi 5 sensasi rasa. Ada manis, asam, asin, pahit, dan umami. Umami itu adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan pada daging olahan, keju, dan MSG. Setiap orang berbeda-beda dalam menginterpretasikan rasa, tergantung dari pengalamannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, bagi orang yang satu, rasa suatu makanan itu enak atau menyenangkan, tapi belum tentu bagi orang yang satu lagi merasakan hal yang sama. Bisa jadi menurut orang yang satu lagi, rasa dari makanan itu tidak enak atau tidak menyenangkan. Begitu ya. Meskipun beberapa area pada lidah dapat mendeteksi semua rasa, namun pada area tertentu lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Coba perhatikan gambar. Yang di sebelah sini, ini lebih sensitif terhadap rasa pahit. Kemudian yang ini lebih sensitif terhadap rasa asam. Yang sebelah sini lebih sensitif terhadap rasa asin. Kemudian yang depan sini lebih sensitif terhadap rasa manis. Baik, masuk pada indera peraba atau kulit. Kulit ini berisi jutaan ujung sel syaraf yang mengirim informasi tentang sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Pada manusia, reseptor sentuhan ini lebih banyak terkonsentrasi di wajah, lidah, bibir, ujung jari, dan jari kaki. Rambut tubuh juga berperan penting dalam kehidupan kita untuk merasakan sentuhan. Nah, ini adalah gambar struktur dari kulit manusia. Lapisan kulit terluar ini tersusun atas sel mati. Kulit memiliki reseptor saraf yang berbeda yang terletak di kedalaman yang bervariasi. Coba perhatikan pada gambar ini yang seperti ranting-ranting pohon yang warnanya kuning-kuning ini. Itu adalah ujung-ujung sel saraf yang fungsinya beda-beda. Ada yang perasa panas, ada yang untuk perasa sakit, kemudian perasa dingin, kemudian perasa tekanan ringan, tekanan kuat, dan lain sebagainya ya. Kemudian dikenal juga ada kelenjar sebasea untuk membantu menjaga kelembapan dari kulit. Produksi kelenjar keringat ini menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Baiklah, itu saja pemaparan materi terkait indera pada manusia. Berikutnya kita akan masuk membahas tentang
hormon pada manusia. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum.